Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sahabat kaum muslimin rahimakumullah, kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi sesuatu hal, bahwasanya di dalam bulan suci Ramadan kita melakukan ibadah, yakni ibadah puasa. Berbicara ibadah puasa, ada 9 hal atau 9 perkara yang membatalkan ibadah puasa. Yang pertama adalah masuknya sesuatu dengan disengaja kepada 5 lubang atau 5 bagian lubang, yaitu mulut, hidung, telinga, alat kelamin atau alat buang air besar atau buang air kecil. Kemudian yang kedua, muntah disengaja. Yang ketiga, bersenggama walaupun tidak keluar air mani. Yang keempat, keluar air mani dengan disengaja. Yang kelima, haid. Yang keenam, nifas. Yang ketujuh, melahirkan atau keguguran. Yang kedelapan, hilang akal dengan waktu seharian penuh. Dan yang kesembilan, keluar dari agama atau murtad. Kita bahas yang pertama. Yang pertama yaitu masuknya sesuatu terhadap 5 lubang. Lubang yang pertama adalah lubang mulut. Yang dimaksud dengan masuknya sesuatu kepada lubang mulut itu dengan menelan. Artinya selama barang itu masih di dalam mulut berarti tidak membatalkan puasa. Sekarang ada pertanyaan, bagaimana kalau yang ditelan itu ludah? Sekarang yang disebut menelan ludah itu secara fikih itu tidak membatalkan puasa, dengan catatan 3 hal. Yang pertama adalah ludah sendiri. Jadi kalau ludah orang lain itu membatalkan. Maksudnya kalau ludah orang itu seperti apa? Jadi kayak bercampur. Contoh, berciuman, ludah yang lawan kita cium masuk ke dalam ludah kita, itu membatalkan. Yang kedua, ludah yang masih ada di dalam mulut. Artinya ludah tersebut belum keluar dari mulut kita. Kalau misalkan ludah itu keluar dari mulut kita, pas sudah keluar nih, kita ambil lagi, kita masukkan ke dalam mulut kita dan ditelan sama kita, nah itu membatalkan. Kemudian yang ketiga, ludah tersebut tidak bercampur dengan rasa. Jangan enak-enakan, mentang-mentang ludah tidak membatalkan, akhirnya ludah kita kumpulkan dalam mulut, kemudian kita campur. Taruhlah kita istilahnya mencoba es krim dah. Es krim kita masukin, kan bercampur tuh mulut. Kata Ustadz itu gak batal kalau ludah itu. Tetap artinya kalau misalkan bercampur, itu sama halnya membatalkan. Terus kemudian yang kedua, muntah disengaja. Maksud dengan muntah disengaja itu, jadi kayak ini mulut nih kita colok-colok, muntah, nah itu muntah sengaja. Nah sekarang kalau dalam perjalanan, biasanya tuh kalau dalam perjalanan itu kan ada orang yang tipikalnya orang yang suka mabok, muntah kendaraan lah. Bagaimana tuh Ustadz? Batal atau tidak? Selama itu tidak disengaja, itu tidak membatalkan. Artinya misalnya satu orang ini
ingin berkunjung ke satu tempat. Karena tempat itu harus ditempuh dengan kendaraan dan dia sudah niat, insya Allah saya puasa, saya menggunakan kendaraan ini, akhirnya pada tengah perjalanan muntah, itu tidak batal karena itu sifatnya tidak sengaja. Beda halnya kalau istilahnya kita sengaja lah, nih gue puasa nih, nah gitu, nah biar batal gue naik mobil nih atau bonceng bawa mobil atau naik mobil, naik umum lah ya, katakanlah seperti itu. Kemudian dia di pikirannya sudah niat muntah. Nah itu kalau muntah itu batal. Terus kemudian yang ketiga, bersenggama walaupun tidak keluar air mani. Maksud dari bersenggama itu apa? Jadi ketika puasa, contoh nih kita bersenggama ini berstatus suami istri lah ya. Jadi sudah tahu di bulan puasa siang bolong ada pikiran yang kotor atau pikiran ingin bersetubuh lah. Kalaupun itu tidak mengeluarkan air mani, itu tetap batal. Ukurannya istilahnya bercinta. Kalaupun tidak keluar air mani, itu membatalkan. Yang keempat, keluar air mani dengan sengaja. Ini penting subhanallah ya teman-teman. Keluar air mani dengan sengaja. Contohnya seperti apa? Onani. Atau kalau biasanya anak kalangan muda nih, anak muda siang bolong, bahasa anak mudanya sange lah ya, sange udah gitu masuk ke dalam kamar mandi. Nah dia itu tuh begituan dah, keluar, nah itu batal. Nah sekarang ada pertanyaan, Ustadz, kalau misalkan di siang bolong lagi puasa, siang bolong tertidur kemudian keluar air mani, jenisnya mau air mani atau air madi? Kalau puasa tidur di siang bolong dia tidak sengaja, itu tidak membatalkan. Akan tetapi dia wajib untuk berzunub dalam artian mandi besar, karena di siang hari itu orang tersebut dalam keadaan junub, jadi harus mandi besar. Artinya puasa tetap berjalan, tidak batal. Terus yang kelima adalah haid kita sudah jelas, yang namanya perempuan haid itu tidak boleh berpuasa, batal lah. Yang keenam nifas sama. Dan yang ketujuh melahirkan atau keguguran. Artinya ketika berpuasa tiba-tiba sedang hamil nih, misalkan 3 atau 4 bulan, tiba-tiba sedang berpuasa gugur, itu membatalkan, sama dengan melahirkan. Kemudian yang kedelapan adalah hilang akal. Di sini dijelaskan bahwasanya hilang akal yang dimaksud adalah dia lagi puasa nih, tiba-tiba mungkin nih contohnya sama orang yang istilahnya punya penyakit ayan lah ya, ayan. Dia lagi puasa nih orang ayan, tiba-tiba siang bolong atau dalam masa kurun waktu berpuasa, tiba dia kumat tuh ayannya tuh, nah itu batal. Atau dia misalkan tidur, misalkan dari sahur nih dia tidur seharian penuh sampai dengan jam datangnya jam buka lewatlah, jam istilahnya jam 7 ya. Nah itu batal, itu nggak boleh, kecuali dalam kurun waktu dari mulai sahur sampai dengan buka dia sempat bangun. Misalkan nih dia ngantuk berat, tidur nih sahur, duhur bangun, dia sholat duhur, mandi segala atau haji lah, terus kemudian tidur lagi sampai maghrib, itu nggak batal karena ada jeda waktu dia untuk bangun. Itu artinya tidak seharian penuh. Terus gimana kalau misalkan orang itu pingsan, misalkan dia dia seorang olahragawan lah ya, sedang berpuasa, kemudian dia kecapean pingsan. Secara hukum fikih, kalau pingsannya itu sementara waktu itu tidak batal. Akan tetapi kalau misalkan pingsannya dari subuh sampai dengan malam, itu puasanya batal. Dan yang kesembilan adalah murtad. Murtad yang dimaksud itu keluar dari agama Allah, tidak meyakini adanya Allah, malaikat Allah, kitab Allah,
rasul-rasul Allah dan hari-hari kiamat. Ya, jadi dia hilang iman lah, katakanlah seperti itu. Atau dia bisa dikatakan musyrik. Itu bisa dikatakan batal secara hukum fikih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada saat ini bisa bermanfaat dan kita bisa melanjutkan puasa kita dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.